Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan ini kita membahas satu tema, satu topik yang sangat menarik, yaitu berkenaan dengan sevenfold will of God. Nah, di dalam topik-topik ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Di 2 minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita melalui pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga kita sudah belajar bagaimana selain daripada Tuhan menuntun setiap langkah anak-anaknya yang percaya kepadanya, Dia juga bekerja sama dengan anak-anaknya yang berserah kepadanya. Bekerja sama dengan semua hal yang diserahkan kepada Tuhan. Nah, di sore hari ini kita akan belajar mengenai punitive will of God. Nah, ketika kita berbicara tentang punitive of God, ini berkaitan dengan kehendak Allah yang dinyatakan melalui hukumannya kepada semua orang-orang yang tidak percaya. Penghukuman Tuhan dinyatakan atas kehendaknya bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Jikalau kita melihat pengertian dari kata punitive itu sendiri, yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya hukuman, dan hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang yang melanggar peraturan. Nah, di dalam hal ini, kita akan melihat beberapa contoh bagaimana Tuhan menjatuhkan hukumannya kepada orang-orang yang tidak percaya. Tuhan mengeksekusi hukumannya kepada orang-orang yang mengabaikan perintah-perintahnya. Dan juga orang yang melanggar firman-Nya. Nah, jikalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, kita melihat satu contoh klasik yang diberikan kepada kita. Bagaimana melalui kehidupan orang ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan menjatuhkan hukumannya kepada orang-orang yang tidak percaya. Jikalau kita melihat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-22, maka di situ kita membaca tentang kisah Bileam. Ya, kisah Bileam di mana dia adalah seorang nabi yang bukan berasal dari keturunan Israel. Dia adalah non-Yahudi. Nah, suatu ketika orang Israel di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, dan ketika mereka tiba di dataran Moab, dikatakan di seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Dan ketika mereka berkemah di sana, dan Balak yang adalah raja orang Moab pada saat itu melihat orang-orang Israel berkemah di dekat mereka, Balak menjadi sangat ketakutan. Dan bahkan para tua-tua yang tinggal di kota Moab, mereka sangat ketakutan karena melihat orang-orang Israel berkemah. Karena mereka berpikir bahwa orang-orang Israel akan menyerang mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Balak? Dia memanggil seorang nabi yang bernama Bileam. Jikalau kita melihat di ayatnya ke-4 sampai ke-6, firman Tuhan berkata, lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Peor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah,
ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh, sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Nah, inilah yang terjadi ketika orang-orang Israel berkemah di dekat kota Moab. Dan Balak yang saat itu adalah seorang pemimpin bangsa Moab. Dia sangat ketakutan. Dan apa yang dilakukan? Dia memanggil Bileam. Apa yang dilakukan? Apa yang diharapkan oleh Balak kepada Bileam pada saat itu? Kita ketahui bahwa dia adalah seorang nabi. Tapi apakah dia nabi yang benar atau nabi yang tidak benar? Balak menyuruh orang-orang, mengutus orang-orang untuk memanggil Bileam untuk mengutuk orang-orang Israel. Jikalau kita melihat di ayat yang ke-6 sampai ke-7 dikatakan, karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Jadi sedikit Raja Balak ini mengetahui tentang siapa Bileam ini. Dia mengetahui bahwa dia adalah seorang nabi. Apa yang dikatakannya kepada orang lain, itu pasti akan terjadi. Makanya dengan harapan inilah dia mengutus utusannya untuk memanggil Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Karena dengan kepercayaan yang dia miliki kepada Bileam, bahwa jikalau engkau mengatakan kutuk kepada bangsa Israel, maka bangsa itu akan terkutuk. Dan sebaliknya, jikalau engkau mengatakan berkat kepada mereka, maka orang Israel akan diberkati. Lalu kemudian berangkatlah para utusan yang diutus oleh Balak. Dan bukan hanya saja mengutus mereka dengan tangan kosong, tentunya dengan upah, dengan bayaran, dengan harta benda. Nah, ketika utusan-utusan Balak datang kepada Bileam dan mengatakan apa yang disampaikan oleh Balak kepada Bileam, lalu Bileam datang kepada Tuhan, memohon petunjuk Tuhan. Dan apakah Tuhan menjawab dia? Tentu ya, Tuhan menjawab dia. Jikalau kita melihat di dalam Bilangan 22 ayat yang ke-12, kita membaca di situ. Ayat 12. Ayat 12 firman Tuhan berkata, lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Jadi ketika orang-orang yang diutus oleh Balak untuk datang kepada Bileam, untuk membawa dia ke negeri Moab, untuk mengutuk bangsa Israel, Bileam menanyakan petunjuk Tuhan. Dan Tuhan melarang dengan tegas, jangan engkau pergi mengutuk bangsa itu. Jadi kalau kita melihat daripada pernyataan perintah Tuhan ini, begitu keras, begitu kuat, janganlah sekali-sekali engkau datang mengikuti mereka dan mengutuki bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa itu telah diberkati.
Ini adalah satu perintah yang tidak boleh diganggu-gugat. Yang tidak boleh dinego-nego oleh Bileam. Dan apa yang terjadi? Ketika saat itu dia mengatakan apa yang firman Tuhan katakan kepada orang utusan Balak. Dan bahkan dia meminta mereka untuk pulang Tetapi Balak tidak merasa puas. Dia tidak mau berhenti untuk meminta bantuan kepada Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Dan dia mengutus yang kedua kalinya dan bahkan dengan lebih banyak lagi hadiah harta benda mereka. Banyak lagi hadiah-hadiah yang mau dipersembahkan, diberikan kepada Bileam jikalau dia mau datang kepadanya. Firman Tuhan jelas-jelas mengatakan bahwa janganlah engkau pergi. Tetapi ketika yang kedua kalinya, ketika Bileam melihat begitu banyak harta, dia mulai goyah dan bahkan dia mulai bernego dengan Tuhan. Dan dia menanyakan kembali dengan Tuhan, apakah dia berizinkan untuk pergi. Bileam, dia sekali firman Tuhan mengatakan jangan pergi, dia tidak merasa puas. Tapi dia ingin kembali mau bernegosiasi dengan Tuhan. Apakah Tuhan masih mengizinkannya untuk pergi? Firman Tuhan sudah jelas-jelas mengatakan bahwa janganlah engkau pergi. Tetapi karena keserakahannya, karena keinginannya melihat begitu banyak harta, dia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan dia untuk pergi, tetapi bukan untuk mempromosikan dia. Bukan untuk mengangkat dia, tetapi untuk mati. Nah, jikalau kita melihat di dalam kisah selanjutnya, bagaimana Tuhan masih berusaha untuk menghentikan Bileam untuk melakukan pekerjaan yang jahat untuk mengutuk bangsa Israel. Dan bahkan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menghentikan dia melakukan pekerjaan yang jahat. Dan bahkan Tuhan juga membuat sesuatu hal yang sangat-sangat mustahil dengan membuat keledai yang dia tunggangi berbicara kepadanya. Untuk menghentikan dia supaya jangan pergi mengutuk bangsa Israel. Tetapi karena kekerasan hatinya, dia tetap pergi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau kita melihat akhir dari hidup Bileam, yang mana nantinya ketika dia memaksakan kehendaknya, Tuhan mengabulkannya dan bahkan Tuhan menghukum dia. Sampai akhirnya, jikalau kita melihat di dalam Bilangan, pasalnya yang ke-31 ayat ke-8, firman Tuhan berkata, selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Jadi bukannya promosi yang dia dapatkan, bukannya jabatan yang tinggi yang dia dapatkan, tetapi akhir hidup yang mengenaskan. Bagaimana dia mati dibunuh oleh pedang. Hukuman Tuhan kepada Bileam karena ketidakpatuhannya, karena dia meremehkan perintah Tuhan. Sekali Tuhan mengatakan jangan engkau pergi, dia tidak mendengarkan, dia mengabaikan perintah Tuhan. Bukan hanya saja
di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru pun kita melihat bagaimana seseorang yang berulang-ulang kali mendengarkan Injil Tuhan, bahkan menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tetapi di dalam hatinya sendiri, dia tidak ada menunjukkan pertobatan. Dan akhirnya Tuhan menghukum dia dengan cara kematian yang mengenaskan. Dan hal ini kita bisa lihat di dalam kehidupan Yudas Iskariot. Bukankah dia salah satu dari ke-12 yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi muridnya? Dan dia juga sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus melayani selama 3,5 tahun. Bukankah dia tidak melihat apa yang Tuhan telah kerjakan? Tetapi di dalam hatinya, dia tidak percaya. Dan bahkan di dalam hatinya, dia bertekad untuk mengkhianati Tuhan Yesus Kristus dengan menjual Tuhan Yesus Kristus dengan 30 keping perak. Dan karena hatinya yang tidak mau mengindahkan firman Tuhan, karena hatinya yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Dan jikalau kita melihat di dalam akhir hidupnya, di dalam Kisah Para Rasul kita melihat bagaimana dia mati dengan cara yang mengenaskan, dengan gantung diri. Bahkan firman Tuhan mengatakan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hukuman yang terjadi atas kehendak Tuhan karena mereka tidak mau bertobat dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Sekalipun mereka sudah melihat bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana sabarnya Tuhan di dalam menantikan orang-orang yang mau bertobat, tetapi mereka menetapkan hatinya untuk tidak mau datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kehendaknya melalui hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita orang-orang yang sudah sungguh percaya? Apakah kita masih berada di bawah hukuman ini jikalau kita hidup di dalam dosa? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan yang jikalau kita berdosa akan jatuh ke dalam kategori hukuman dan berakhir dengan mengenaskan? Sekali-sekali tidak. Jikalau kita membaca firman Tuhan yang barusan kita baca di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Di sini dengan jelas memberitahukan kepada kita. Nah, jikalau kita adalah benar-benar anak-anak Allah, maka ketika kita berdosa, Tuhan akan menghajar kita. Supaya apa? Supaya kita berbalik dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita melihat di sini di ayat ke-5, firman Tuhan berkata, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Jikalau kita sungguh-sungguh adalah anak-anak Tuhan, maka ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita masih memilih untuk tidak mau bertobat dan terus hidup di dalam dosa, maka jikalau kita benar-benar anak Allah, maka Tuhan akan menghajar kita. Dia menghajar kita bukan karena dia adalah Allah yang pemarah, tetapi karena dia mengasihi kita sebagai anak-anaknya.
Di dalam kehidupan kita, kita mengakui bahwa kita tidak sempurna. Sering kali kita jatuh ke dalam dosa. Dan bahkan terkadang tanpa kita sadari kita mau terus hidup di dalam dosa. Tetapi jikalau Tuhan benar-benar menghajar kita, mengasihi kita, dengan caranya Dia akan menghajar kita, mengasihi kita. Dengan caranya sendiri. Dan bahkan bisa dengan mengutus orang-orang terdekat kita untuk menegur kita. Supaya kita bisa kembali. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dan ketujuh di ke-8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak gampangan. Di sini kita melihat bagaimana seharusnya respon kita ketika kita dihajar oleh Tuhan, diganjar oleh Tuhan. Bukannya dengan tidak terima, bukannya dengan hati yang marah, tetapi harusnya kita melihat bahwa ganjaran Tuhan dan menerimanya dengan sukacita karena kita mengetahui bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih berbelas kasihan kepada kita. Dan mau supaya kita tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Tapi supaya kita kembali kepadanya. Maka bersyukurlah kita yang sebagai anak-anak Tuhan. Jikalau kita berdosa dan Tuhan menghajar kita, menegur kita. Bukan sebaliknya, kita menolak, bahkan tidak terima kepada teguran-teguran yang ada. Memang secara manusia tidaklah mudah untuk menerima koreksian. Tidaklah mudah, tidaklah gampang untuk menerima dengan hati yang bersyukur atas koreksian yang ada. Tetapi ingat bahwa inilah cara yang Tuhan pakai untuk membawa kita kembali kepadanya. Maka jikalau kita melihat di ayat ke-9 dan ke-10, firman Tuhan berkata, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dari firman Tuhan ini sungguh jelas memberitahukan kepada kita tujuan daripada Allah menghajar kita sebagai anak-anaknya, yaitu supaya kita bisa kembali kepadanya dan hidup kudus di hadapannya. Jikalau secara manusia kita tahu bagaimana sebagai seorang ayah kita harus tahu mendidik anak-anak dan bahkan menghajar mereka ketika mereka berbuat salah. Dan karena hajaran mereka, karena didikan mereka, kita menghormati mereka. Yang mendidik kita dalam waktu ya hanya pendek. Atau bahkan yang hanya mengajar kita dengan apa yang mereka anggap baik sesuai dengan pengalaman hidup mereka. Bagaimana dengan Allah Bapa Surgawi kita? Yang adalah Allah dari segala roh. Allah dari segala makhluk cipta. Bukankah harusnya kita memberikan rasa hormat kita kepada Dia, memuliakan Dia, meninggikan Dia. Karena Dia Allah yang tidak membiarkan anak-anaknya untuk terus hidup di dalam dosa. Tapi Dia mau supaya anak-anaknya kembali kepadanya dan hidup
berkenan kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa jikalau kita adalah anak-anak Tuhan, jikalau kita adalah benar-benar anak-anak Tuhan, maka ketika kita jatuh ke dalam dosa, Dia akan menghajar kita, membawa kita kembali. Meskipun caranya sangat susah, sangat sulit. Seperti yang kalau kita baca tentang kehidupan Raja Daud, bagaimana Tuhan menghajar dia ketika dia berzina dengan Batsheba. Nah, itu adalah satu perbuatan yang begitu keji di hadapan Tuhan. Tapi karena Tuhan mengasihi Raja Daud, karena Tuhan menganggap Raja Daud adalah anaknya, maka Tuhan menghajar Daud. Apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk membawa dia kembali kepadanya? Mengirimkan Nabi Nathan untuk menegur dia bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah dan berdosa kepada Tuhan. Dan akhirnya setelah koreksian itu, setelah teguran itu, Raja Daud kembali kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, jika kita sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan, ketika kita berdosa, maka kita akan dihajarnya. Marilah kita semua peka terhadap firman Tuhan. Jikalau firman Tuhan mengatakan, jangan kita lakukan. Jangan kita lakukan. Jangan seperti Bileam yang mencoba bernegosiasi dengan Tuhan. Mencoba untuk melemahkan firman Tuhan. Supaya apa? Memenuhi keinginannya yang jahat. Marilah kita selalu ingin rindu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan menyatakan kehendaknya melalui hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang yang tidak percaya untuk mengingatkan kita semua supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan jikalaupun ada kalanya kita jatuh ke dalam dosa, jangan tunggu lama-lama untuk kembali kepada. Jangan sampai tunggu Tuhan menghajar kita baru kita bertobat. Ketika kita berdosa kepada Tuhan, segeralah memohon ampun kepadanya. Supaya Dia bisa mengampuni kita. Kiranya Tuhan yang menolong kita dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan di sore hari ini. Menunjukkan kepada kami bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, kami sadar bahwa terkadang kami lemah, kami jatuh ke dalam dosa. Tolonglah kami ya Tuhan untuk senantiasa mau dengan penuh kerendahan hati datang untuk bertobat dan hidup kembali bersama dengan Tuhan. Bapa Surgawi, kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, agar kami bisa melakukan dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan berikan kami hati yang senantiasa mau, rindu untuk hidup dekat dengan Tuhan, hidup mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Nah, doa dan permohonan kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.